Baik, selamat malam semuanya. Saya Valentino sebagai asisten mata kuliah elektronika analog dan digital. Di sini saya ingin melakukan beberapa perbaikan dan juga sedikit penjelasan ulang mengenai materi tutorial persiapan kuis kemarin. Baik, yang pertama itu materinya adalah mengenai aljabar boolean. Aljabar boolean itu terdiri dari dua identitas, yaitu identitas 0 dan identitas 1. Identitas 0 itu ditandai dengan operasi penjumlahan dan identitas 1 dikenali dengan operasi perkalian. Operasi penjumlahan ini itu dapat dalam diagram Venn itu merupakan operasi gabungan yang ditandai dengan A gabungan B atau ditandai dengan U itu seperti yang terdapat pada gambar ini. Dengan himpunan A seperti yang bulat ini dan himpunan B yang ini. Jika dilakukan penjumlahan, maka itu hanya akan digabungkan saja A tambah B ini akan menghasilkan seperti ini. Tapi bagaimana dengan notasi yang perkalian? Notasi perkalian itu merupakan notasi di mana A dan B itu beririsan, yang berarti bagian biru dari poin himpunan A dan bagian biru dari himpunan B, yang di mana jika digabungkan sama-sama dua-duanya merupakan himpunan, maka hanya yang bagian tengah saja. Baik, sekarang ini kita akan tetap lanjut membahas diagram Venn. Diagram Venn ini juga merupakan suatu metode untuk membuktikan postulat. Jadi terdapat suatu postulat yang menyatakan bahwa rumus ini dapat dikenali dengan dengan sebagai persamaan ini, yang di mana A tambah B kali C itu dapat berubah menjadi A tambah B dikali A tambah C. Mari kita membuktikannya. Yang pertama adalah A, itu adalah himpunan A yang ini. Kemudian B kali C berarti B diiriskan dengan C, ini adalah bagiannya ini. Kemudian ditambah itu maka akan menjadi seperti ini. Kemudian pada bagian kanan A tambah B, maka himpunan A ditambah dengan himpunan B. Kemudian A tambah C, himpunan A ditambah dengan himpunan yang C. Kemudian ada perkalian, maka itu merupakan irisan yang merupakan gabungan dari antara yang pertama ini dan kedua ini. Hasil irisan ini akan menjadi seperti pada bagian ini kita melihat bahwa gambar yang pertama dan kedua ini merupakan gambar yang sama, sehingga postulat ini terbukti benar dan dapat digunakan. Kemudian terdapat prinsip dualitas dalam aljabar boolean, yang dimana menyatakan jika suatu ekspresi valid di dalam aljabar boolean, maka ekspresi dualitas juga akan valid. Dan ekspresi dualitas ini itu gimana? Itu adalah pertambahan, ya penjumlahan itu diubah menjadi perkalian dan perkalian juga diubah menjadi pertambahan. Seperti pada gambar ini, seperti pada persamaan ini A tambah C dikali B tambah D. Kalau kita ubah berarti kan yang penjumlahan jadi A kali C, yang ini perkalian jadi tambah, kemudian B tambah D itu jadi B kali D. Demikian juga yang bagian bawah A kali B tambah C itu maka jadi A tambah B kali C. Oke, ini merupakan beberapa ekspresi postulat yang berlaku dan beberapa teorema juga yang berlaku. Kemudian pada bagian ini merupakan dualitas dari postulat dan teorema yang berlaku. Oke, pada bagian ini terdapat beberapa hal yang penting, seperti salah satu contohnya adalah teorema De Morgan, dan di mana menyatakan negasi dari A tambah B itu merupakan negasi A dikali negasi B. Kemudian dualitasnya juga dapat dianggap valid, dan di mana itu adalah negasi dari A kali B sama dengan negasi A ditambah negasi B. Teorema De Morgan ini sangat penting untuk dalam fungsi gerbang logika. Oke, sekarang kita akan masuk ke desain sistem digital. Dalam mendesain suatu sistem digital, itu kita akan mengawali dengan deskripsi sistem, kemudian masuk ke tabel kebenaran, kemudian hasil dari tabel kebenaran diminimalisasi, masuk ke bentuk kanonik, dan desain sirkuit logikanya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai tabel kebenaran. Oke, tabel kebenaran itu bentuknya adalah seperti yang ini. Kalau misalnya diberikan soal, buatlah tabel kebenaran dari fungsi berikut. Maka supaya untuk mengurangi kemungkinan kesalahan atau silap yang terjadi selama perhitungan, kita akan menggunakan segmentasi. Di mana ini kedua dan ketiga dan keempat itu dipisahkan menjadi 4 kolom. Setelah itu kita baru membuat
kan pada bagian ini terdapat 3 input yaitu ABC. ABC kita membuat untuk mengetahui jumlah kemungkinan aljabar boolean dengan input 3 itu maka kita menggunakan rumus 2 pangkat n dengan di mana n itu adalah input, ada ABC itu berarti 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka kita membuat sebanyak 8 baris dengan variasi boolean. Oke, kemudian setelah itu kita masukin ini 0, 0, 0 dengan masukin berarti 0 pertama B kali C itu 0 kali 0 dinegasikan jadi 1, 1 kali 0 jadi 0 dan begitu seterusnya. Nah, pada bagian ini terdapat hal yang harus diperhatikan juga, jika semua pertambahan adalah 0 maka itu sama dengan 0. Jika ada pada bagian ini kan ada 1 ya, berarti ini sebenarnya ini adalah prinsipnya begini. Berarti kan 0 tambah 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 1. Nah, tapi pada bagian ini ada harus hati-hati ya, karena ini misalkan pada bagian ini ya. Itu ada 2 kali angka 1. Jadi 1 tambah 0 tambah 1 tambah 0 itu tetap harus sama dengan 1. Karena ini merupakan fungsi aljabar boolean. Jadi hanya ada nilainya 1 atau 0. Oke, kemudian ini terdapat istilah sum of product sama product of sum. Jadi kalau misalnya ada diberikan suatu fungsi, lalu diminta dibuat dalam bentuk standar POS atau SOP, maka itu harus diubah fungsi tersebut menjadi begini, direkayasa dengan metode aljabar. Oke, di dalam ini disebut dengan minterm, yang ini disebut dengan maxterm. Oke, jadi apa itu bentuk kanonik? Bentuk kanonik adalah fungsi switching SOP dan POS dengan karakteristik khusus. Jadi kalau minterm itu dia setiap variabel input terdapat dalam suatu term produk, dan jika fungsi berbentuk SOP maka disebut SOP kanonik. Nah, jadi maksudnya variabel input ini terdapat dalam suatu term itu gimana? Jadi ini kan terdapat 3 fungsi ya, A, B, C. Jadi tiap ini kan adalah sum of product, berarti di dalam setiap perkalian itu harus terdapat 3 variabel. Nah, dari kan kita lihat, ini ada ABC, 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 ABC. Walaupun terdapat yang bagian variabel yang negasi itu tidak masalah. Yang penting terdapat 3 nilai input di tiap produk. Demikian juga dengan yang POS itu berarti setiap sum itu harus dapat ABC, 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 ABC. Jika sudah begini maka ini disebut dengan POS standar dan bentuk fungsi SOP. Oke, kemudian kita akan beralih ke bagian berikutnya. Bagaimana cara mengubah SOP menjadi POS? Ini terdapat 2 cara. Yang pertama adalah kita menggunakan cara teorema De Morgan yang tadi pada bagian sebelumnya, yang teorema ke-8, dan menggunakan tabel kebenaran. Yang pertama kita menggunakan teorema De Morgan. Berarti kalau menggunakan teorema De Morgan, maka fungsi dinegasiin terlebih dahulu menjadi seperti ini. Kemudian kita lakukan teorema De Morgan, di mana ini yang kita kan buat ini ada begini ya, supaya gampang. Oke, setiap unsur pertambahan ini akan diubah menjadi perkalian. Nah, jadi kan bentuknya seperti ini. Oke, kemudian kita lakukan teorema De Morgan kembali pada setiap segmen ini. Tetapi pada segmen ini yang perkalian ini tetap, karena yang De Morgan itu hanya di dalam. Jadi kita terutama tulis dulu keempat segmen, titik, 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 perkalian, perkalian, perkalian. Kemudian kita ini kan, yang ini kan yang De Morgan, yang ini titik itu menjadi tambah. Kemudian juga yang kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian ini kalau berdasarkan teorema De Morgan itu kan kalau negasi dari A tambah B maka jadi negasi A sama negasi B ya dikali ya. Jadi itu maka akan mengubah menjadi seperti ini. A negasinya 2 kali ditambah B negasi 2 kali tambah C negasi dan berikutnya. Jika terdapat 2 kali negasi maka itu negasinya saling menghilangkan sehingga hasilnya bentuk POS dari SOP fungsi tersebut adalah begini. Kemudian cara kedua itu menggunakan tabel kebenaran. Pertama kita susun tabel kebenaran dengan 3 input seperti berikut. Setelah itu kita masukkan untuk
fungsi SOP itu kita buat tanda 1 pada yang terdapat dalam fungsi. Kan ini A negasi, B negasi C, maka di sini 1. Kemudian ini A negasi tapi yang B sama C tetap. Kemudian B, A, B, C di sini, A, B, C di sini. Oke, sisanya dari 1 itu akan kita masukkan 0. Nilai 0 ini akan menjadi nilai untuk yang menjadi bentuk POS. Jadi setelah itu kita masukkan, kan berarti kan ini kan ada berarti A negasi dikali B negasi kan sama dikali C negasi. Setelah itu kita menggunakan prinsip dualitas. Menggunakan prinsip dualitas, maka itu kan tadi ini kan negasi A dikali negasi B dikali negasi C, maka jadi negasi A ditambah negasi B ditambah negasi C. Kan pada bagian awal ini kan semuanya pertambahan ya, waktu kita masuk ke tabel. Jadi yang pertama ini jadi perkalian. Perkalian ini perkalian. Oke, kemudian setelah ini udah dapat, kemudian ini A negasi B negasi C. Berarti dia menjadi negasi A ditambah B ditambah negasi C. Itu yang begini. Oke, kemudian yang ini berarti adalah A ditambah B ditambah negasi C ini. Kemudian ini A ditambah negasi B ditambah negasi C, itu begini. Jadi ini terdapat 2 cara yang bisa digunakan, menggunakan teorema De Morgan dan tabel kebenaran. Tapi jangan lupa kalau misalnya dia bentuknya POS, maka kita harus masukin nilainya berarti yang jadi 0 kalau yang POS. Kalau ini kan SOP, maka kita naruh di sini 1. Tapi kalau misalnya soalnya adalah ini, maka kita masukin pada bagian tabel kebenaran itu menjadi yang 0 dulu. Jadi yang komplemennya 111 untuk SOP yang ingin dicari. Oke, jadi bagaimana sekarang ini terdapat juga istilah penulisan kanonik yang lainnya. Jadi kalau misalnya ini diberikan fungsi berikut, carilah fungsi f dan negasi dari fungsi ini dalam formula min term. Ada dikasih ini. Kemudian kita masuk gunakan formula kalau min term berarti 1 itu uncomplement. Jadi kalau misalnya A negasi B C, maka jadi 101, jadi min term number-nya M5. Demikian juga pada berikutnya yang lain. Kemudian ubahlah dalam bentuk persamaan. Jadi FB tadi jadi M3 tambah M5 tambah M6 tambah M7 menjadi bentuk ini. Kalau misalnya kita ragu apakah ini sudah benar, maka kita coba membuatnya, menyusun ulangnya dalam bentuk menjadi bentuk seperti yang di soal. Untuk pekerjaan ini kita harus tetap menggunakan urutan sesuai dengan input ya. Inputnya misalnya ABC, maka ini harus tetap ABC, 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 ABC supaya tidak mengurangi kesalahan. Kemudian setelah kita mendapat nilai fungsi f dalam bentuk min term, sekarang negasi dari f. Negasi dari f berarti ini setiap fungsi itu dibalik saja. Maka jadi kan ini A, B negasi C. Jadi A negasi A jadi B sama negasi C. Jadi 0, 10, 100, 001, 000 diubah ke min term sesuai dengan bilangan binar ke desimal. 2, 4, 1, 0. Kemudian disusun berurutan dari 0, 1, 2, 4. Menjadi bentuk begini. Jika ingin disusun ulang lagi, maka akan menjadi seperti ini. Oke, kemudian penulisan kanonik untuk yang mass term. Kalau fungsi mass term ini ya. Oke, kemudian kita masukin kalau mass term berarti kan yang ini jadi 1, komplemennya itu dianggap 1. Jadi kalau komplemen kan dianggap 1 ya, berarti ini kan jadi 001. 001 itu 1. Kemudian ini ada 011 itu 3, 101, 5, 111 itu 7. Kemudian kita susun. Ini kan bentuknya karena ini kan perkalian ya, ada perkalian 4 segmen ya. Maka jadi M1 kali M3 kali M5 kali M7. Jadi kalau perkalian itu dia bentuknya pi besar. Kalau tadi awalnya kan itu bentuknya sigma. Kalau ini menjadi pi besar, baru M besar 1357. Oke, kemudian kalau ini mencari F negasinya, maka seperti yang tadi ada dibalikin.
Ini kan jadi A tambah B tambah C negasi, jadi A negasi tambah B negasi tambah C, itu 110, 6, kemudian 100 M3, 010, M2, dan 00, M0. Ubahlah persamaan tersebut dalam bentuk mastem, maka ini akan menjadi seperti M0236. Nah, pada bagian ini kita dapat mengetahui sebuah fakta yang menarik, yang di mana F dalam bentuk minterm itu pasti merupakan negasi dalam bentuk negasi F mastem. Ini kan kalau minterm ini kan, bentar. Oh, beda soal ya. Tapi kalau misalnya yang di buku ini ada. Kalau dari yang buku ini ada dijelasin. Jadi kalau kita lihat, kalau yang di bagian buku ini kan ada penjelasan ya. Jadi kalau ini kan ada M0246, sorry. Ya, M0246 itu dia setara dengan M ini 1357. Mereka itu setara. Itu sama. Jadi negasi dari M0246 kan berarti menjadi M1357. Nah, ini nilainya itu bakal sama dengan yang ini 1357. Oke. Nah, ini ada ini. Kita mempunyai ini 1357 itu sama dengan ini. Jadi negasinya dari ini kan tadi begitu bakal diubah jadi ini. Jadi persamaannya ini bakal sorry. Maka bentuk mastem dengan ini 1357 itu akan sama dengan bentuk minterm 0246. Jadi kalau ingin kita mencari yang mastem 1357 itu kita bisa menggunakan ini, kita ambil yang bilangan negasinya 1357 yang minterm, kemudian kita lakukan operasi itu kita akan mendapat ini. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke gerbang logika. Kalau gerbang logika itu terdapat 7 ya, ada gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, SOR, dan SNOR. Untuk penjelasan teorinya sudah dijelaskan dalam video kemarin, ada yang AND, OR bentuknya begini, NOT, NAND, NOR, SOR, SNOR. Jadi kalau misalnya ada titik-titik itu berarti dia adalah bentuk NOT atau negasinya. Oke, sekarang kita akan masuk ke soalnya langsung saja. Oke, jika diberikan rangkaian logika seperti ini, maka turunkan persamaan logikanya. Oke, untuk menurunkan persamaan logika, kita itu mencari yang ini yang ada paling mendekati dengan input. Nah, berarti kita pakai ini dulu. Nah, ini kan merupakan berarti dia adalah gerbang NOR ya. Gerbang OR yang dinotkan. Berarti ini berarti pertama CB. Nah, C tambah B itu di not. Oke, yang merah. Kemudian ini ada gerbang NAND yang dimana N-nya dinotkan itu dia kakinya berarti A negasi sama kali dengan B. Nah, yang pada bagian ini A negasi dikali B kemudian di not. Kemudian ini ternyata luarannya ditambah dengan kaki D. Ditambah dengan kaki D. Ini tidak ada negasi maka begini saja. Kemudian hasil yang merah dikali dengan hasil ini dan oleh gerbang ini gerbang NAND. Jadi bentuknya gini perkalian tapi ada negasinya hitam panjang ini. Nah, kemudian kan diminta lakukan penyederhanaan dengan menggunakan postulat dan teorema aljabar. Nah, teorema yang biasanya sering digunakan itu teorema A kali 0, A tambah 1, dan teorema De Morgan. Untuk selengkapnya dapat dilihat di tabel saja.
Oke, sekarang melakukan penyederhanaan. Penyederhanaan pertama ini De Morgan dulu, dari kita yang kali ini menjadi tambah, ini negasinya dipisah, kemudian ini negasinya ada 2 kali, maka jadi C tambah B, kemudian ini lakukan teorema De Morgan kembali, itu ditambah jadi kali, ada 2 kali negasi, itu berarti dihilangin, berarti hanya tersisa jadi D negasi negasi D dikali B dikali negasi A ditambah C ditambah B. Oke, kemudian kita ini kan ada yang sama ya, variabel B-nya dikumpulin jadi 1 tambah D negasi D dikali negasi A. Berdasarkan teorema itu jika 1 ditambah apapun maka hasilnya akan tetap 1, maka jadi B tambah C. Oke, kemudian ubahlah persamaan menjadi bentuk yang bisa diimplementasikan hanya dengan gerbang NAND 2 input atau NOR 2 input. Oke, berarti setelah itu kita tinggal gambar aja. Nah, kalau ini kan tadi dia minta NAND atau NOR ya. Nah, kita ini kan kalau misalnya dari persamaan kita ini B tambah C, maka pasti gambarnya seperti ini. Tapi kalau dia mau mintanya dalam bentuk NAND atau NOR, misalnya kita ingin menggunakan NAND, maka itu bentuk gambarnya ini. Yang ini sama ini merupakan bentuk yang sama, hanya saja terdapat perbedaan karena ada rekayasa sedikit pada fungsi aljabarnya. Oke, untuk fungsi logika kita bisa menggunakan bantuan software. Ini nanti ada penjelasan softwarenya. Kita dapat menggunakan software ini. Ini namanya software WinLogilab. Oke, ini bentuk softwarenya. WinLogilab. Jadi kita bisa menggambarkan skematik yang tadi, kemudian kita melihat hasil persamaan. Ini ada bentuk persamaan yang diturunkan dari gambar ini. Kemudian jika kita ingin melihat truth table-nya itu kita bisa mengklik ini. Ini ada hasil truth table. Bagaimana jika kita ingin meminimalisasi, kita menggunakan yang keymap kan, maka kita bisa serve, maka dapat B tambah C. Ini dia menggunakan, ini kan satunya bisa dikumpul sampai 8. Nah, dia menggunakan 8. Jadi kalau misalnya ini 8, ini 4 ini berarti yang ini tidak kepakai karena ini dia walaupun dia berubah tapi dia tidak memengaruhi output. Jadi yang terpakai ini karena ada 2, maka ini yang sama aja kita ambil kan berarti B ya. B. Kemudian pada bagian ini yang agak mendatar itu yang sama itu kan C, maka B tambah C. Oke, kemudian kita ingin melihat implementasi dalam bentuk desain logikanya. Ini ada bisa gerbang AND, ada gerbang NAND, ini bisa dipakai. Oke, kita kembali ke soal kedua. Oke, soal kedua ini agak lebih ribet dalam operasi aljabarnya kan, karena ini ada gerbang SOR ya. Oke, persamaan ini merupakan gerbang SOR. SOR itu dia bentuknya adalah begini, A negasi B ditambah negasi A dikali B. Oke, setelah itu kita masukin rumusnya A negasi B ditambah A negasi B, kemudian yang kedua ini B negasi C ditambah negasi B dikali C. Kemudian yang ini kan ada gerbang NAND ya, maka ini dikali ditambah dengan negasi. Oke, kemudian ini kita ke yang bagian berikut ini. 3, ini adalah gerbang NOR. Maka kita masukin, berarti negasi A ditambah negasi B itu dinegasiin lagi yang panjang hijau ini. Kemudian keempat ini adalah berarti kan ini NOR juga. Berarti A tambah C dinegasi. Kemudian yang B ini adalah gerbang OR, maka ditambah saja. Dan hasil akhirnya gerbang C ini total itu adalah perkalian. Perkalian kemudian dinegasiin. Oke, setelah itu kita melakukan teorema, kan minta penyederhanaan. Kita lakukan dengan teorema De Morgan, ini yang kali dia ditambah, kemudian dapat sekian, sekian, sekian.
Ini kalau misalnya ada yang A kali A, berdasarkan postulat itu dianggap sama dengan nol. Kalau ada yang sama, itu dianggap B kali B, berarti jadi B saja. Oke, kemudian dapat jadi nol 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 ini, masukin, turunin turunin, nanti akan dapat hingga seperti ini. Oke, bentuk ini dapat kan kemudian setelah itu diminta ubahlah menjadi bentuk yang dapat diimplementasikan dengan gerbang NAND atau NOR ya. Oke. eee, ini oke masuk ke dengan berdasarkan ini kan kita akan mendapat bentuknya ini. Kalau misalnya ingin dalam gerbang NAND, ini menjadi seperti ini. Tapi jika hanya gerbang NAND dua input kaki ya, maka pertama kita menggunakan yang dua ini dulu. Kita buat ini NAND. Kemudian hasilnya ini juga nanti kita baru begini kita menggunakan NAND lagi. Oke, kita coba NAND, kemudian ini NAND lagi. Ya, menjadi seperti ini. Ya, oke, sudah pas. Kalau misalnya kayaknya harus 2 kali ya. Tapi ini pokoknya nanti bentuknya seperti ini. Di antara NAND-nya ini kayaknya cukup 1 kali atau 2 kali. Oke, kemudian setelah itu kita masuk ke cara mengerjakan KMAP dalam studi kasus soal. Ini ada sistem pemisah balon kayu dengan 4 detektor WSYZ. Kemudian dia dilengkapi dengan atuator R dan L, yang dimana jika L itu jika terlalu panjang, R jika terlalu pendek, dan jika sesuai maka dia hanya membiarkan bannya berjalan saja. Oke, pertama kita mendefinisi sistem. Itu ada sistem pemisah balok kayu dengan ban berjalan variabel berupa input WSYZ, outputnya RL. Masukin ke KMAP. Oke, pengisian KMAP ini sudah dijelaskan pada video tutorial kemarin. Untuk S don't care atau kejadian yang tidak mungkin, kemudian isi saat L dan R aktif. Nah, L dan R aktif kita lihat. Oh, L aktif itu berarti pada saat WSY. Berarti pada saat WSY. Nah, ini. Kemudian R itu berarti pada saat hanya S saja yang aktif. S saja. Oke. Kemudian kalau pengisian berikutnya. Ini kalau SY saja yang aktif berarti 00. Karena dia hanya membiarkan. Oke. Kemudian untuk yang ini kan kalau 1111, ini kan kalau secara logika kalau misalnya dia berjalan, kan pada saat dia sudah kalau dia panjangnya bisa WSYZ ini ya. Dia sebelum sampai ke Z, dia pasti kan udah melewati WSY. Dia sudah pasti digeser ke kiri. Jadi kejadian yang ini sudah tidak mungkin ada. Oke, kemudian 1101, Y-nya tidak aktif. Kan kalau misalnya W sama Z sudah aktif, berarti kan dia bentuknya sepanjang ini. Tapi kan nggak mungkin Y-nya tidak aktif, maka kejadiannya tidak mungkin. Bagaimana dengan W sama S saja? Pada saat bendanya, misalnya ada benda, dia melewati W sama S. Kan ini berarti tidak ada informasi yang bisa didapat. Maka itu dia dibiarkan saja. Jadi atuatornya itu 00. Bagaimana jika YZ-nya aktif? YZ aktif. Berarti kan kalau misalnya benda, dia kalau hanya YZ aktif kan berarti dia hanya pendek ya. Misalnya dia dari US dulu tadi dia jalan-jalan sampai sini. Jadi sebelum dia pada saat jalan itu, dia kan pasti ada nanti suatu saat dia bentuknya begini ya. Dia hanya melewati sensor S. Kalau dia hanya melewati sensor S kan berarti dia udah dikeluarkan oleh atuator R, sehingga dia tidak mungkin bakal melewati YZ lagi itu, sehingga kejadiannya tidak mungkin. Bagaimana jika Y saja itu juga tidak mungkin, karena tidak mungkin dia ada di tengah-tengah. Jika terlalu kecil misalnya hanya ukuran Y, dia pada saat dia menyentuh S saja dia udah pasti dikeluarin ke kanan. Oke, bagaimana jika Z saja? Jika Z saja yang aktif, ini juga sama kasusnya dengan Y, maka dia itu tidak mungkin.
Bagaimana jika W saja? Kalau W saja kan berarti ini tidak ada informasi yang didapat, dia masih melewati ini. Kita belum tahu dia ada panjang atau pendek. Sehingga kita biarkan saja, jadi 0, 0. Oke, bagaimana jika SYZ 111? Jika SYZ berarti kan bentuknya itu begini. Jika benda sepanjang ini pada saat dia berjalan dari awal ini, dia pada saat dia melewati WSY, dia sudah pasti bergerak dipindahin ke kiri. Sehingga ini kejadian sudah pasti tidak mungkin. Oke, bagaimana jika Z dan S-nya menyala? Jika misalnya benda Z dan S menyala, berarti kan dia ada asumsi lah kita itu dia bentuknya seperti ini ya. Kan tidak mungkin ya, Y-nya tidak nyala. Karena oke, berarti ini kasusnya tidak mungkin. Misalnya bagaimana jika Y dan Z-nya menyala? Misalnya Y dan Z-nya menyala. Nah, pada bagian ini kan berarti dia hanya sependek ini ya. Berarti pada saat dia berjalan, berjalan melewati W, hanya melewati WS, hingga suatu saat dia hanya melewati S. Pada saat melewati S saja berarti dia kan akan mengaktifkan sensor, akan membuang dia akan menggeserkan benda tersebut ke kanan. Sehingga dia tidak akan mungkin terjadi lagi ini. Bagaimana jika Y-nya saja yang aktif? Itu jika Y-nya aktif kan berarti bendanya sangat kecil. Pada saat dia itu melewati S saja dia udah pasti digeser ke kanan. Bagaimana jika melewati Z saja juga sama. Jika tidak ada apa-apa yang lewat atau sensornya tidak ada yang aktif maka nol, tidak, sensor belum merespon atau tidak bisa merespon karena belum ada informasi yang cukup. Oke, setelah itu kita ubah dalam bentuk K-map. Nah, bentuk K-map ini harus diperhatikan untuk pengujian K-map itu tetap begini ya. WS ini W negasi, WS, S-nya negasi, kemudian yang YZ masing-masing negasi, Y negasi, YZ, Z-nya negasi. Masukin, kemudian untuk mengambil penyederhanaan, jika semakin besar, usahakan penyederhanaan itu semakin besar jumlah kotaknya. Tapi kalau bisa dia seperti ini, 1, 2, 4, 8, 16. Mengapa? Karena kalau misalnya bentuknya begitu dia pasti udah gampang untuk disederhanakan dalam bentuk menjadi persamaan. Misalnya kalau untuk yang satu kotak, contoh, ini berarti dia gini. Kalau dua kotak itu dia bisa begini, bisa ke kanan. Kalau empat kotak, dia itu bisa gini, bisa juga gini. Kalau dua kotak, misalnya yang tadi sebelumnya, sorry, dua kotak dulu. Kalau misalnya dua kotak yang ini, berarti yang sama kita ambil. Kan berarti yang sama Y negasi. Maka itu nanti jadi Y negasi. Usahakan ini tulis sesuai urutannya. Berarti kan ini kan dia di bagian ini. Berarti dari W negasi, S negasi. Bagaimana jika empat kotak ini? Kan berarti yang sama itu Z. Ini yang sama adalah W. Maka ini WZ. Kalau ini empat kotak yang datar ini, berarti kan empat ini kalau ada perubahan tidak berpengaruh. Maka ini hanya YZ saja. YZ negasi. Bagaimana jika 8? Jika 8 begini, maka itu jadi Y saja. Semakin besar jumlah kotak, maka dia akan semakin simpel. Oke. Oke, sekarang kita akan masukin K-map-nya sesuai dengan informasi yang tadi. Berarti kan pertama ini kita hanya bisa yang oranye ini 1S dan ini hanya bisa 4 kotak. Oke, masukin persamaannya R. R itu berarti jadi ini kan dari W negasi S, kemudian yang sama kan adalah Y negasi. Yang ini adalah yang sama W sama Y. Oke, kemudian kita ubah ke dalam bentuk sistem logika digital. Setelah K-map kan minimalisasi masuk ke sistem logika digital. Nah, bentuknya menjadi begini. Yang R ini begini, yang L-nya itu begini. Bagaimana jika dia ada ketentuan khusus untuk minta hasilnya adalah berupa hanya gerbang NaN. Nah, maka kita bisa menggunakan ini. Untuk mendapatkan bentuk gerbang NaN itu kita bisa melakukan operasi aljabar.
seperti ini. Tambahkan 2 kali negasinya. Oke, untuk nama software itu saya menggunakan software namanya WinLogi Lab. Untuk yang percobaan tadi itu saya menggunakan yang WinBoolean. Ini bisa di-download dari internet. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai kekurangan yang kemarin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.